Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena diperkenankan untuk ambil bagian dalam peristiwa iman syukur atas 25 tahun perjalanan tabisan Uskup Agung Monsinyur Agustinus Agus. Maka kita juga berdoa baginya sesuai dengan harapan apa yang tadi disampaikan, seraya mengucapkan selamat. Tadi kita disambut oleh barongsai di luar sana, bersukacita. Dan saya dengar pada waktu misa Imlek ada juga barongsai di dalam gereja katedral ini. Saya ditanya apakah boleh barongsai masuk gereja atau tidak. Saya jawab, jawabannya gampang. Jangan terlalu serius. Tanya saja barongsainya, sudah dibaptis atau belum? Yang masuk berarti sudah, yang tadi belum dibaptis. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu Maha Kuasa. Apa saja bisa dibuat untuk menyelamatkan manusia tanpa bantuan siapapun dan tanpa apapun, sebagaimana waktu menciptakan. Tetapi justru Allah itu Maha Murah mengundang manusia kita untuk terlibat di dalam karya keselamatannya. Yesaya yang najis bibir disentuh oleh serafim, dihapus kesalahannya, dihapuskan dosanya, diampuni. Dan Yesaya manusia biasa pun siap diutus menjadi manusia luar biasa, nabi yang ambil bagian dalam sejarah keselamatan. Petrus nelayan biasa yang merasa berdosa, disentuh oleh kekudusan Yesus yang hadir di hadapan kuasa dan mujizatnya, menjadi manusia luar biasa, rasul penjala manusia yang akan menyertai seluruh perjalanan hidup Yesus. Pada 22 November 1949 di sebuah kampung Lintang Kapuas, Sanggau, Kalbar, lahirlah seorang anak kampung yang kemudian disentuh oleh kekudusan gereja melalui letak rahmat tabisan imam tahun 1977 dan menjadi uskup tahun 2000, menjadi Uskup Agung 28 Agustus 2014, sebagaimana dikisahkan dalam buku biografi yang diluncurkan pada tahun 2017 dalam rangka 40 tahun imamat Monsinyur Agus, anak kampung menjadi Uskup Agung. Di sana Monsinyur Agus berkisah bahwa seorang anak kampung sering mengalami kesulitan dan tantangan, tetapi Tuhan melengkapinya dengan rahmat yang dibutuhkan. Saya kutip, ini omongan Pastor Monsinyur Agus. Saya melihat Tuhan mau memakai siapapun. Tuhan tidak memilih orang hebat. Anak kampung pun punya harga, punya martabat, sama dengan orang lain. Kalau Tuhan mau, anak kampung, anak kota, anak desa, sarjana atau tidak, kaya atau miskin, akan dipakai Tuhan. Monsinyur Agus mengalami, kalau Tuhan tidak mencintai saya tidak jadi seperti ini. Meski saya masih memiliki banyak kekurangan. Saya kutip, masih bisa marah, betul ya? Masih keras hati, betul juga ya. Saya tidak tahu ini, tapi ini Monsinyur Agus yang bilang ya, bukan saya, betul ya. Kadang-kadang tidak tahan diejek orang, betul ya, darah muda membara. Saya melihat Tuhan mendampingi hidup saya sehingga akhirnya saya bisa berdiri di sini merayakan 40 tahun imamat. Maka kalau hari ini hal yang sama juga, karena kerendahan hati Monsinyur Agus di hadapan Tuhan, karena Tuhan, Monsinyur Agustinus Agus pun bisa merayakan pesta syukur 25 tahun uskup hari ini di gereja Keuskupan Agung Katedral Keuskupan Agung Pontianak. Itulah hidup anak kampung telah dipinjam oleh Allah menjadi Uskup Agung Pontianak. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin kami disambut ke keuskupan dengan tur
Monsinyur Agus sendiri sebagai guide, lalu dia bilang, boleh ya saya menyombongkan sedikit, banyak hal yang bagus-bagus, mulai dari kapel dan lain. Lalu ada orang komentar, bukannya sombong dari dulu. Bukan saya, orang komentar, saya hanya mendengar saja. Tapi memang sombong Monsinyur Agus ini, ya. Tapi kan sombong ada dasarnya, ada yang disombongkan. Yang celaka itu orang sombong, tidak ada yang disombongkan. Nah, kalau ini ada yang dibanggakan, ada hasil dan karyanya yang perlu dipertontonkan dan dipersembahkan untuk kita. Yang disebut ada sesuatu yang memang perlu dibanggakan, sehingga orang lihat saja dalam perjalanan hidupnya. Kalau kita melihat dalam karya-karyanya, ada begitu banyak anak kampung di Sanggau itu. Tapi pada tahun 1977, salah satunya seperti ada dua perahu yang dipilih, perahu Petrus yang dipilih, perahu hidup anak muda Agus menjadi imam. Ada banyak imam di Sintang itu tahun 96 yang dipilih untuk menjadi administrator apostolik, bukan diosesan, apostolik, Monsinyur Agus. Maka pada tahun 2000 juga yang dipilih menjadi uskup Sintang itu Monsinyur Agus. Dan kemudian pada tahun ada beberapa uskup, tapi yang dipilih menjadi uskup agung Pontianak tahun 2014 adalah uskup Agung Agus. Jadi ada sesuatu yang dibanggakan. Relasinya itu pun luas, ya. Pergaulannya pun luas, tidak terbatas, terbentang dari segala golongan, dari orang kota maupun desa, dari orang hutan maupun orang metropolitan, semua bergaul. Dari orang yang hina dina sampai dengan pejabat-pejabat pun ia kenal. Maka dari orang-orang yang sederhana sampai dengan siapapun, kalau Herodes masih hidup pun ia pasti kenal. Relasinya, seni relasinya luar biasa yang membuat kita kagum, ya. Itulah apa yang, maka Tuhan meminjam hidupnya dan komitmennya pun kan luar biasa. Yesus hari ini mengajak para murid setelah meminjam perahu Petrus, bukan hanya perahunya yang dipinjam, hidup Petrus yang dipinjam dengan cara luar biasa. Yang pertama adalah menyadarkan Petrus bahwa ketika dengan kekuatan manusia berjuang mati-matian tidak mendapat apa-apa. Hanya Yesus berkata, satu kekuranganmu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Hidup jangan setengah-setengah hanya mengenalkan kekuatan manusia, andalkanlah kekuatan Tuhan. Karena untung Petrus berkata, karena engkau bersabda, aku laksanakan. Karena menurut pikiran manusia akan sia-sia, tetapi engkau bersabda, aku laksanakan. Dan apa yang terjadi? Mujizat penangkapan ikan yang luar biasa yang diperoleh oleh Petrus dengan teman-temannya. Dan itulah yang dialami juga transformasi hidup, bahwa dipinjam, ya. Hidupnya diubah oleh Allah dengan sedemikian rupa. Maka Yesus mengajak, sempurnalah. Jangan menjadi orang biasa-biasa. Sudah banyak orang biasa-biasa itu. Jadi orang yang luar biasa. Jangan jadi orang rata-rata. Jadilah orang yang menonjol, yang mempunyai kualitas iman dan komitmen. Pergi ke tempat yang dalam. Maka tadi dalam sarapan pagi juga kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa imam dan Monsinyur Agus. Ada gambar di kaos ya Monsinyur Agus. Undangan juga kita dapat ya, undangan 2 gambar Monsinyur Agus 25 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Mungkin di kartu akses masuk ke gereja ini juga ya, ada 2 itu, seperti adik kakak itu ya. Saudara Agus 25 tahun lalu, mirip sekali, memang orangnya sama, hanya 25 tahun lalu itu. Yang
Yang satu rambut hitam, rambut putih, tapi orangnya sama. Nah, sebetulnya yang saya pikirkan, itulah Monsinyur Agus sekarang. Usianya bertambah 25 tahun setelah tahbisan, semangatnya sama seperti ketika ia ditahbiskan dulu. Walaupun sudah, ya, boleh, namun itu Pastor Monsinyur Agus ya. Walaupun sudah berusia 75 tahun, semangatnya masih tetap muda, membara. Ya, dengan semangat dan kekuatan. Karena apa? Tadi juga katakan gambar ini selalu Monsinyur Agus selalu ingin sempurna Monsinyur Agus. Karena itu pergi ke tempat yang dalam. Ya, jangan main-main, pergi ke tempat yang dalam untuk menjadi lebih sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, Monsinyur Bapak Uskup Agung Agus membiarkan dirinya dengan kemampuan bakat milik dipinjam oleh Allah bagi karya keselamatannya dengan tulus dan lurus, serta berani tanpa peduli kehilangan harga diri demi kebenaran. Maka kalau berteriak spontan marah, ada sesuatu yang tidak beres. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak beres, maka ia akan bereskan. Dan justru beliau merasa dipanggil untuk dimanapun, kemanapun, membereskan sesuatu agar menjadi lebih beres. Yang kurang beres dibereskan, yang baik disempurnakan. Maka dengan semangat instaurare omnia in Christo, membangun kembali semua di dalam Kristus, ia membentuk dirinya dan mendasarkan karya pelayanannya. Pelayanan dan persaudaraannya di luar biasa, di mana Keuskupan Agung Pontianak selalu juga rela menjadi tuan rumah pertemuan nasional berbagai kegiatan. Maka diadakan di mana-mana. Apa yang segala sesuatu dilakukan, ya. Ada pertemuan macam-macam di sini. Dan pelayanannya langsung umat juga komentar, para imam kalau ada apa-apa langsung turun tangan. Ya, bukan hanya berbicara tetapi melakukan. Apa yang dikatakannya itulah yang dilakukan. Apa yang diyakini ia pikirkan. Apa yang dipikirkan dia ucapkan. Apa yang diucapkan dia lakukan. Beliau tidak mau menjadi orang yang setengah-setengah. Maka bukan hanya menggembalakan umat, tetapi juga menghibur dan mendekati umat dengan berbagai cara, berpantun di sana sini. Maka tanpa pantun tidak ada Monsinyur Agus, tanpa nyanyi dan lagu tak ada Monsinyur Agus, tanpa kepala babi kekurangan Monsinyur Agus. Maka para uskup pun langsung tahu kalau ada Monsinyur Agus sebelum lagu Baby Blue dilantunkan, acara belum selesai. Maka kemarin begitu Baby Blue dilantunkan, acara pun hampir selesai. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membiarkan Allah menyentuh hidup kita sebagaimana yang dialami oleh Monsinyur Agus. Apa yang biasa menjadi luar biasa, apa yang kotor menjadi kudus seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya. Dan demikian juga apa yang dialami oleh Petrus. Nelayan kampung biasa telah menjadi Rasul Agung Paus pertama. Demikianlah bersama dengan Monsinyur Agus kita diajak, jangan ragu, membiarkan diri perahu hidup kita dipinjam oleh Tuhan kalau Tuhan membutuhkan. Dan itulah yang dialami dalam perjalanan hidup imamat 48 tahun dan 25 tahun uskup. Tahun 2027 kita akan merayakan 50 tahun imamat beliau. Bagaimana hidupnya dipinjam. Maka hari ini kita sambil bersyukur kita diajak, mari kita membiarkan diri dipinjam oleh Allah, supaya Allah pun menggunakan hidup kita. Karena Allah tahu apa yang kita miliki. Allah tidak membutuhkan manusia untuk menyelamatkan,
tetapi karena kemurahan hatinya ia memperkenankan kita untuk meminjamkan hidupnya dipakai untuk Allah. Mari kita berikhtiar seperti Yesaya, sebagaimana yang dialami oleh Monsinyur Agus saat menjadi imam, berkata, ini aku, utuslah aku. Saat menjadi administrator apostolik, ini aku, utus aku. Menjadi uskup Sintang, ini aku, utuslah aku. Dan saat menjadi uskup agung Pontianak pun, disposisi batin dan komitmennya tidaklah berubah. Ini aku, utuslah aku, dengan semangat pembaharuan, membangun segala sesuatu di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Tapi mungkin kalau tidak ada pantun kurang enak ya. Tapi saya susah membuat pantun ya. Lebih susah membuat pantun daripada membuat khotbah. Tapi saya cobalah sedikit lah. Dari mana-mana ke Pontianak ada pesta Monsinyur Agus. Uskup Agung pun disambut orang tua dan anak-anak. Sang Raja Pantun siap melantun dengan bagus. Barongsai siap menyambut dengan menari, diberi angpau tanda berkat. Kita pun bersukacita bernyanyi, mengucapkan selamat dan profisiat. Terima kasih.